akhirnya dia jumpai seorang perempuan tua Ya. di jalan ini. Di mana Pak posisinya? Di jalan ini di tempat pengkolan ini. Ya. Oh, selalu. Oh, selalu. Ya. Ini ada nggak hubungannya antara gigitan monyet dengan perkampungan jin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kami berada di Desa Prian, Kecamatan Penggading, Kabupaten Lombok Timur ya. Terkait dengan bagaimana penanganan monyet hitam yang sudah menggigit warga, yang memakan korban, sekitar 7 korbannya yang sudah digigit. Jadi upaya yang dilakukan oleh para instansi ya terkait dengan langkah untuk menangkap monyet ini atau melakukan tindakan persuasif mengusir atau menangkap monyetnya itu dari BKSDA ya, dari BKSDA dan dari Polhut ini sudah memasang perangkap. Ini tidak main-main, ini banyak perangkap yang dipasang. Nah, ini perangkap 1, kemudian sudah dipasang. Ini juga perangkapnya. Nah, perangkapnya ini dipasang 2. Kemudian 3 ini. Satu lagi dipasang perangkap, tapi tidak berhasil ya. Tidak berhasil, dan nanti kita dengar cerita-cerita di sini terkait dengan monyet hitam ya. Karena dari cerita-cerita ini ada cerita mistis ya, ada cerita mistis yang akan kita dengar nanti dari masyarakat sini terkait dengan gigitan monyet. Ini paling banyak di sini digigit ya? Ya, di sini sudah. Ya, ini paling banyak di sini digigit ya. Di sini digigit ya. Makanya dibuatkan perangkap-perangkap. Ya. Perangkapnya itu di sini. Karena di sini wilayah dia digigit. Ya, ini memang posisi-posisi kurang bagus ya bagi pengendara sepeda motor ya, karena jalannya menurun ya. Ya, kemudian disinilah monyetnya menunggu ya. Nah, di sini monyetnya menunggu, di sini di bawahnya ada kali besar ya. Bawahnya ada kali besar. Jadi dengan posisi-posisi yang kita lihat ini, para pengendara motornya tidak berdaya di sini. Jadi sehingga gigitan itu terjadi. Jadi para pengendara motor ini tidak ada antisipasi ya. Karena kalau motornya direm bisa kepleset di sini ya. Karena ini sangat terjal ya. Ini posisinya. Ya. Ya, ini terkait dengan posisi kita saat ini di wilayah pinggiran hutan ya. Di sini terjadi banyak gigitan monyet ya. Kemudian diceritakan di sini bahwa wilayah sini ini ada perkampungan jin atau istana jin. Untuk membuktikan apakah benar ada di sini perkampungan jin atau istana jin, ya kita mencoba untuk wawancara bersama tokoh masyarakat kita di sini. Permisi Pak, mohon maaf ya mengganggu. Dengan siapa Pak namanya Pak? Nama saya Pak Kabron, Kepala Pak, Wilayah Kepala Wilayah yang ada di sini. Dusun Banglindo ya.
Ini kan apakah Bapak percaya ini terkait sama di sini itu ada perkampungan jin atau istana jin? Nah, Bisa diceritakan Pak, apakah ada cerita-cerita mistis yang pernah terjadi dan dialami oleh masyarakat di sini Pak? ada 3 orang yang telah menceritakan saya, yang menjumpai dia sendiri, yang menjumpainya bersama istrinya. Waktu itu pagi masih subuh, selesai sholat subuh, dia mengantar istrinya kerja di Lingkot Telu namanya, Ya. di Desa Prian. Akhirnya dia jumpai seorang perempuan tua di Ya. jalan ini. Di mana Pak posisinya? Jalan ini di tempat pengkolan ini. Ya Nah, di posko itu. posko itu, sebelah depan Ya. posko itu. Ya ketemu Dia sama duduk, sama apa Pak? orang tua, Orang tua ya, orang tua. Ya, Terus? duduk. Terus dia katanya lapar sekali, lapar ya. lapar. Terus ada bekal untuk dia kerja di Ligotlu itu untuk buat batako. Istrinya dia kasih nasi Ya. kaput, nasi Ya. kaput itu setelah dikasih, akhirnya perempuan tua itu minggir, langsung menghilang, Langsung menghilang. langsung hilang Pak. dia. Itu cerita mistisnya. Yang mesti dia. Ada cerita yang lain Pak? Yang kedua ada Ya. dari warga saya juga, namanya Enol Yakin. Ya. Kebetulan dia jadi dia duduk di sini duduk di sini dekat jembatan ini karena Ya. ada pelihara lembu di sini 4 ekor. Dia melihat sendiri ada benda hitam, Benda hitam benda Pak. hitam. Di Semua mana hitam. posisinya Pak? Di sebelah sini juga di posko Ya, ini. sama posisinya. Sama posisinya. Sama posisinya. Sama di sini. posisinya. Sedangkan dia berdiri di sebelah timur jembatan itu. Ya. Sebelah timur jembatan antara Maghrib dan Isya. Oh. Nah, itu. Akhirnya dia mau dijumpai sama yang warna yang hitam itu, binatang atau apa jenis yang hitam itu. Ya. Ia cepat-cepat lari ke atas. Ya. Start motornya langsung dia Menghilang Pak. menghilang. Ya. Nah, yang ketiga, Yang dia ketiga, jumpai orang tua. orang tua. Tua. Ada orang tua itu laki-laki. Yang pertama udah hampir maghrib rahim kan, dia jumpai, dia bawa karung beras, katanya mau cari lobak untuk cari makanan. Setelah lihat belakang hilang. Hilang Pak ya. Karena subuhnya lagi lewat, orang itu liwat, dia jumpai lagi orang yang satu tadi yang menjumpainya. Ya. Dia lewat subuh itu lagi, dia jumpa lagi orang itu, dia mau cari makan katanya. Ya. Nah, setelah itu dia lihat belakang hilang. Nah, sekedar itu dari cerita langsung dari masyarakat. Iya, itu cerita mistisnya Pak ya. Cuma pertanyaannya ini Pak, kira-kira cerita itu sudah lama nggak? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan ya. Sejak terjadi Ah, ribut-ribut itu. Sudah terjadi ribut-ribut ya Tentang pitu. tentang monyet Monyet. yang menggigit. Ya, monyet. Cuma cerita tentang bahwa di sini ada perkampungan jin, ada istana jin itu sudah lama. Nah, itu enggak, Sudah lama apa gimana? belum kita baru pastikan kan? Ya, Ya, baru-baru ini. baru-baru ini Ya, ceritanya ya. ceritanya. Cuma kalau Bapak, kalau saya bertanya kira-kira ada nggak hubungannya antara gigitan monyet dengan perkampungan jin atau dengan Nah. cerita-cerita mistis? Ada nggak? Kalau kita dengar dari masyarakat yang kedua, ada. Ya, Ada. gimana hubungannya Karena Pak? setelah begigit itu monyet itu menghilang dia. Setelah Iya. kita kejar, hilang dia. Hilangnya nggak bisa ditemukan. Dan temukan. Apa dia menghilang? Tidak kelihatan dia. langsung. Dia nggak kelihatan. Kelihatan. Tiba-tiba di utara dah dapat mangsa saja lagi. Oh, gitu. Setelah di sini ya. Itu cerita Iya, cerita. mistisnya ya. Dan yang menggigit ini sekarang berapa Pak? Sekarang tambah banyak dia. Yang menggigit. Yang menggigit dia. Yang besar. Kalau dulu kan, kalau yang dulu kan yang menggigit satu. satu yang Ya. ada Sekarang tambah lagi jenggot menggigit. putih. Sekarang yang besar 5 ekor, di sini kemarin 5 ekor kan. Itu Iya. dia nambah. Nambah. Dia pendatang baru apa lama? Nambah personil mungkin nambah. Oh, pendatang nambah personil. Mungkin. Awalnya berapa Pak? Yang dulu yang sering gigit itu 1, 2. Tapi personilnya berapa? personil sekarang udah 5, 6 dah. Kalau dulu personilnya berapa? Dua orang. Sekarang 2 nambah. ekor. Nah, ada Oh, berarti ada pendatang baru. pendatang baru. Bukan misalnya kalau dulu misalnya 10, satu yang begigit, Ya. kemudian nanti dia menjadi banyak menggigit enggak? Ada sih. Apakah misalnya dulu 2, kemudian datang lagi 2 dan menggigit? Dia bersamaan ya 5-5 di sini kadang-kadang mengundang Ya, dia. berarti undangan. Undangan ya. Karena begini Pak, kalau dia misalnya ada 10 monyet, satu yang menggigit, nanti tiba-tiba yang 10 banyak. ikut menggigit.
Enggak begitu ya, ada pendatang baru ya, sehingga dia menjadi banyak. Berarti ada yang mengundang dia ke sini, ada yang membuat dia tertarik di Sekarang sini. di jalan kan, jalan. Cuma itu sih. Oh, serius. Oh, serius. Ya, ini jatuh ya. Ini memang daerah sini daerah rawan ya. Ini jatuh. Rame-rame jatuh. Ya. Ini memang daerahnya sangat rawan di sini ya. Jadi ini daerah rawannya, teman-teman ya. Ini daerah rawan sehingga kalau pakai motor, kemudian monyetnya di sini, sehingga yang digigit tidak berdaya ini karena dia posisinya lagi nyetir, berhenti juga posisinya begini nanti. Jatuh jadinya. Hati-hati Pak ya, hati-hati Pak. Ini memang daerah rawan ini sehingga jatuh ya. Nah, ini. Sedikit Pak Kades, nih Kepala Desa Sanggrahan. Pak Kades, ini kita minta informasi nih bagaimana solusinya terkait dengan gigitan monyet ini yang terjadi terus-menerus di desa antara Desa Perian dengan Desa Pesanggrahan, Montong Betok nih. Kira-kira ada solusi nggak dalam rangka untuk menuntaskan persoalan gigitan monyet ini Pak Kades? Kita masih berkoordinasi dengan beberapa desa yang terkait dengan penghubung desa ini. Jembatan ini kan penghubung Desa Perian dengan Pesanggrahan. Lokasi sering terjadi kera yang menyerang. Jadi kita nanti akan difasilitasi oleh pemerintah kecamatan bagaimana solusinya. Memang ada informasi kita mungkin akan sisir dari lokasi ini ke utara, mungkin dari utara ke selatan yang ketemu di tengah-tengah. Ini udah ada, kita berembuk dengan beberapa tokoh-tokoh pemuda di atas, di Lunggu. Kemudian termasuk siap juga Montong Betok mendukung kita. Jadi kita masih akan dipertemukan oleh pemerintah kecamatan terkait dengan koordinasi ini. Berarti akan mengerahkan beberapa desa nanti, ya, pemuda atau masyarakat. Pemuda masyarakat itu sudah siap untuk menyisir. Ya, menyisir di pinggiran kali ini ke utara. Ya. Nah, karena kera ini dia tidak di atas pohon Pak, tiba-tiba di bawah dia ini. Dia di bawah ya. Ini dia. Yang menggigit ini tidak tinggalnya di pohonan ini, di bawah dia. Di bawah-bawah saluran sungai itu ya. Sisir. Termasuk kita sudah berkoordinasi dengan TNGR dan teman-teman lingkungan hidup. Acaranya kapan Pak? Nah ini kita belum pastikan tanggalnya, mungkin dalam waktu dekat. Ini kita masih tunggu dari kecamatan. Nah kalau menurut Pak Kades sendiri nih solusinya apa ini Pak Kades? Selain kita nanti ada rapat pertemuan menyisir, ada nggak solusi-solusi yang lain yang bisa kita hadirkan di masyarakat kita supaya bisa mengurangi gigitan ini? Kan di sini daerah-daerah sepi. Di dalam pertemuan nanti mungkin kita undang beberapa korban, mungkin nanti juga kita undang di situ. Oh, kita iya. mau minta penjelasan jenis keranya ini kan itu. Iya. Terus nanti mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat juga kita akan konfirmasi apa solusinya tersebut. Oke, terima kasih Pak Kades ya. Jadi itu wawancara kita dengan Pak Kades. Pak Kades terpilih ya. Pak Kades terpilih terkait dengan solusi bagaimana menyelesaikan persoalan gigitan monyet yang ada di Desa Perian dan Desa Pesanggrahan. Oke, terima kasih ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye bye.